Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, ayo. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Oke, sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus pada pagi hari ini. Engkau membiarkan kami untuk ibadah Tuhan. Tolong kiranya Engkau memberkati mulut-mulut yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman, masih ingat tidak cerita tentang Yunus di perut ikan? Masih dong, masih dong. Yuk, mari kita sama-sama nyanyi Yunus di perut ikan. Jangan lupa pakai gerakan ya. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Pam pam pam. Cuap cuap pam pam pam. Cuap cuap. Cuap cuap pam pam pam. Cuap cuap. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, dan mulutmu. Hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga Melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. hati-hati gunakan kakimu. Hati gunakan kakimu. Hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Bapa di surga melihat ke bawah, Hati-hati gunakan tubuhmu. amin. Nah teman-teman, di sini siapa yang pernah berbohong? Siapa yang pernah bantah orang tua? Siapa yang pernah menyontek? Itu semua adalah hal yang jahat dan tidak disukai oleh Tuhan. Mari kita pujikan. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab Itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat,
kehendak-Mu. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Oke teman-teman, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk doa firman saya berikan kepada Kakak Laras. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji Tuhan dan bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Berkati kami, berkati telinga-telinga kami, dan berkati guru-guru yang akan menyampaikan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Halo. Bagaimana kabar kalian? Wah, pasti semuanya luar biasa ya. Nah, adik-adik, pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau bertanya sama kalian semua. Siapa yang pernah tidak taat sama mama papa atau sama guru di sekolah? Budi, tolong belikan mama gula dan telur di warung. Terus kalian jawab, enggak Ama, aku males, panas, aku capek Ma. Atau, Adi, kamu harus belajar, kamu enggak boleh main game terus, jangan main handphone terus. Tapi kalian menjawab, enggak apa, belajar itu membosankan. Aku tidak suka belajar, lebih enak main di game. Seru tahu. Ayo, siapa yang pernah seperti itu? Kakak yakin kalian semua tidak ada yang pernah melakukan hal itu. Karena anak-anak Bet Elohim semuanya pintar-pintar. Nah, adik-adik, ketika kalian tidak taat sama mama papa atau sama guru kalian, kemudian kalian nanti dihukum, kalian dimarahin. Bagaimana perasaan kalian? Pasti kalian sedih ya, kalian menyesal. Tahu gitu, tadi kalian taat supaya tidak dihukum, ya kan? Nah, kalau kalian tidak taat, sama saja kalian tidak taat dengan Allah. Wah, sedih dong hatinya Allah kalau kalian tidak taat. Nah, di dalam Alkitab terdapat sebuah cerita tentang seseorang yang tidak taat dengan Allah. Wah, siapa ya kira-kira ya namanya ya? Ada yang tahu siapa namanya?
Nah, minggu ini kita akan belajar tentang ketidaktaatan Yunus. Terdapat di Yunus 1 sampai 2. Nah, yuk kita dengarkan ceritanya ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah Nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah,
kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wah, baru saja kita sudah mendengarkan cerita tentang ketidaktaatan Yunus. Nah, tadi Yunus masuk di dalam perutnya siapa ya? Iya, betul, ke dalam perut ikan yang sangat besar. Nah, adik-adik, ketika Yunus berada di dalam perut ikan, kira-kira apa ya yang dilakukan sama Yunus? Apa ya kira-kira ya? Iya, pinter semuanya. Yunus berdoa. Berdoa kepada Allah. Nah, ketika Yunus berada dalam perut ikan, Yunus selalu berdoa sama Allah. Dan Allah akhirnya mendengarkan doa Yunus dan tidak melupakan Yunus. Sehingga Yunus bisa keluar dari perut ikan yang besar. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah selalu ada bersama kita. Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Allah selalu mengingat kita. Ketika kalian berdoa mau makan, mau tidur, bangun tidur, atau mau pergi, mau keluar rumah, dimanapun kalian berada, Allah selalu mendengarkan doa kalian. Allah selalu ingat sama kalian. Nah, oleh karena itu, kita diajarkan untuk taat. Kita harus taat sama Allah. Bagaimana cara kita untuk taat? Nah, cara kita untuk taat, kita bisa taat kepada mama papa, atau kepada guru di sekolah, atau bisa juga sama guru di sekolah minggu. Nah, kalau kalian disuruh sama mama papa, sama guru kalian harus melakukannya, tidak boleh membantah. Karena kalau kita taat kepada mama papa dan guru, itu sama saja kita taat kepada Allah. Nah, Allah pasti senang dong kalau kita taat sama orang tua kita, sama guru kita, sama siapapun itu. Oke? Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di Yeremia 7 ayat 2-3. Kakak ulangi ya, di Yeremia 7 ayat 2-3. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu. Kita ulangi sekali lagi ya. Yeremia 7 ayat 2-3.
dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu. Nah, itu adalah ayat untuk anak kelas balita, dan pratama. Untuk anak kelas madya, ayat hafalannya lengkap ya. Jangan lupa ayat hafalan. Nah, adik-adik, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, karena kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan, yuk tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami baru saja mendengarkan firman Tuhan tentang ketidaktaatan Yunus. Tuhan, kami mau belajar untuk taat dan dengar-dengaran kepada mama papa, kepada guru di sekolah, kepada guru di sekolah minggu, terlebih lagi taat dan dengar-dengaran kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami semua yang telah mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Nah teman-teman, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar waktunya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Doa penutup saya berikan kepada Kak Harisel. Yuk teman-teman, kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah menyertai sepanjang ibadah online sekolah minggu ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami semua. Terima kasih atas firman-Mu semua, dan kiranya Engkau memberkati di aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Dadah!